Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan harian, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Kiranya boleh kami pakai untuk melakukan segala yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi saksi di tengah dunia ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Demikian dikatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikian dikatakan. Ada seorang pendeta berkhotbah dengan luar biasa di suatu tempat. Banyak orang terkesima dan kagum dengan penyampaikan khotbahnya. Tapi ada beberapa orang di luar bercerita, mengatakan, sudah kenal pendeta itu, siapa orang tuanya. Dulu dia adalah seorang pencuri. Domba hutan dai pendeta ahli, sianu do orang tuanya, panako do sabariai. Latar belakang dan masa lalu dapat menjadi tantangan bagi seorang pengkhotbah. Tetapi panggilan dan pertobatan membuat dia untuk semakin bersaksi dan memberitakan firman Allah. Karena Allah dengan berbagai cara memanggil setiap orang untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Hal ini juga dialami oleh Paulus sebelum perjumpaannya dengan Tuhan menuju Damaskus. Dia sangat kuat memerangi setiap pengikut Kristus. Ia seorang Yahudi yang pintar, berpendidikan di bawah naungan Gamaliel. Sangat berpengaruh pada waktu itu sehingga dia menganiaya pengikut Kristus. Mau laki-laki dan perempuan ditangkapi dan dipenjarakan. Ia juga yang menyetujui tumpahnya darah Stefanus, darah orang yang mengabarkan firman Allah. Dia diberi tugas dan sudah membawa surat untuk saudara yang di Damaskus untuk menangkap pengikut Kristus, dibawa ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalanan ke Damaskus, Yesus menangkap dia menjadi pengikutnya. Ia mengalami perjumpaan dengan Yesus, membuat dia buta. Setelah itu dia dibawa kepada Ananias dan dia katakan kepadanya, terbukalah matamu. Maka terbukalah, karena Tuhan telah menetapkan engkau mengetahui kehendak Allah dan melihat yang benar, mendengar suara dari mulut Allah. Allah memanggil dia menjadi saksinya, bukan hanya tunggu kemuliaan, tapi tunggu penyangga, sebagai saksi untuk memberitakan Injilnya. Karena Paulus mengalami kuasa Allah, bahkan diliputi oleh kuasa Allah, dan dia menyelamatkan Paulus, artinya Allah menyelamatkan Paulus untuk menjadi saksi kepada semua orang Yahudi dan bukan orang-orang Yahudi, untuk menyampaikan tentang apa yang dikatakan Allah dan yang dilihat dan yang didengar dari mulut Allah. Allah memanggil Paulus menjadi saksinya kepada semua orang, tapi untuk melakukan itu dia mengalami tantangan. Ketika dia menceritakan pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan, banyak rakyat yang mengatakan, enyahlah orang ini dari muka bumi, tak layak hidup. Artinya saksi Tuhan, walau sudah bertobat, banyak tantangan dan tidak gampang diterima oleh orang banyak. Tapi kalau sudah dipanggil Allah untuk menyampaikan firman Allah, begitu juga kita dipanggil untuk mengabarkan firman Allah, untuk mengabarkan kebenaran firman Allah dan menjadi saksi-saksi menceritakan kebesaran Tuhan. Tidak gampang, tetapi jangan menyerah. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita, untuk melakukan tugas panggilan di tengah-tengah kehidupan kita, dan Tuhan selalu tolong. Oleh karena itu tetaplah bersaksi, katakan kebesaran firman Tuhan, tetaplah sampaikan kebenaran firman Tuhan supaya banyak orang yang diselamatkan. Karena kita dipanggil untuk mengabarkan Injil,
dan menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Selamat melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kuatkan dan tuntun kami untuk menjadi saksi yang setia sampai Maranatha datang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.